ada beberapa fakta yang kita bisa lihat. Tadi Pak Max sudah bilang jumlah konselor sangat terbatas, betul. Apalagi konselor profesional ya, yang benar-benar terdidik dengan pengetahuan dan skill konseling yang secara akademis mereka dapatkan itu sangat sedikit. Lalu kalaupun mereka mau pergi ke pelayanan konseling, mahal sekali. Jadi kalangan tertentu sangat sulit untuk mendapatkan pertolongan ya, karena masih tergolong sangat mahal. Oh, kalau sudah punya masalah dalam hidup dan harus memutuskan, saya akan bayar orang counselor atau dengan uang yang sama, saya makan seminggu, mana yang saya pilih, makan Ya. seminggu. Selain itu, ada stigma yang sangat negatif. Masih banyak sekali orang Indonesia yang malu untuk pergi mencari pertolongan kepada konselor. Karena mereka dianggap kalau pergi ke konselor, kira kita sakit jiwa atau dikira kita gila. Padahal ya kita masih perlu edukasi banyak ini soal konseling gitu ya. Dan lebih daripada itu, orang yang malu sudah malu untuk pergi. Ya. So, kalau pergi akan anggap malu, kalau sudah malu tidak akan mau pergi. Semua itu siklus yang Jadi ini masalah konseling di Indonesia masih sangat rumit, Pak. Perlu diatasin. Ya, dan kembali kepada jumlah counselor terbatas, banyak zaman dulu bukan counselor, tetapi teman, bukan counselor, tetapi orang tua, atau lebih lagi nenek, atau kakak, atau daripada gereja, pendeta, dan sering ada waktu bersama yang lain untuk bisa. Tetapi sekarang orang selalu di HP-nya, orang tidak punya waktu, lebih lagi seperti hidup di Jakarta, akan trauma setiap hari, bolak-balik, semua orang sibuk, dan masalah waktu, masalah harga, masalah sosial, saat ini counseling tidak sesuatu yang sehat. So, tentang counseling. Ya, tentang konseling sendiri. Ini khususnya untuk di kalangan orang Kristen ya. Banyak orang Kristen masih belum bisa membedakan atau belum tahu perbedaan antara konseling umum dan konseling Kristen. Mereka menganggap konseling itu konseling ke siapa saja itu sama saja. Padahal sangat berbeda sekali. Nah, 3 latar belakang ini Pak yang mendorong ya Samsabda terus berjuang untuk menyediakan bahan-bahan, menyediakan pelayanan konseling, selain mengedukasi juga sekaligus mungkin bisa memberi memberi pertolongan, pendampingan bagi orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan pelayanan konseling. Kalau jumlah counselor tidak cukup, kalau bagian besar dari counselor di Indonesia bukan counselor Kristen, kalau itu sulit untuk akses, bisa tunggu minggu-minggu, bulan-bulan untuk dapat, dan lebih lagi terlalu mahal, Sabda bergumul dan mikir dengan AI, apakah ada sesuatu solusi yang beda? Ya, itu yang kita sedang perjuangkan saat ini ya. Nah, kita sedikit memberi edukasi sedikit ya untuk kita. Ada di dalam konseling Kristen minimal tuh ada 5 elemen yang perlu kita sadari. Pertama adalah Kristus, bahwa dia adalah pusat harapan orang percaya, sehingga kita tahu kepada siapa kita harus pergi di dalam seluruh masalah kehidupan kita. Baik itu masalah pribadi ataupun masalah rohani. Kemudian yang kedua, Allah sudah menyediakan Alkitab. Ya, hikmat Allah sudah ada di dalam Alkitab dan sudah diberikan pada manusia. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Alkitab memberikan prinsip-prinsip tentang hidup, hikmat Allah yang sangat luar biasa untuk bagaimana manusia menghadapi hidup dan baik hidup pribadi maupun hidup rohani. Kemudian Allah juga sudah menyediakan Roh Kudus menjadi penolong yang sejati. Allah memberikan pendampingan yang luar biasa untuk orang-orang Kristen yang sudah percaya. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita dan itu menjadi sumber bagi orang-orang Kristen bisa mendapatkan pertolongan. Kemudian yang keempat adalah doa. Orang percaya harus bergantung kepada pertolongan Allah. Melalui doa, Allah akan menolong, membimbing, menuntun, bahkan menegur kita sehingga kehidupan kita kalaupun kita sedang bermasalah, kita mendapat bimbingan, mendapatkan tuntunan dan mendapatkan nasihat, penghiburan melalui doa-doa yang
kita panjatkan termasuk doa orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu tubuh Kristus, gereja seharusnya menjadi tempat untuk kita bisa saling menasihati dan saling mengasihi. Ya, komunitas dan tubuh Kristus ada yang sehat, harus ada network of Betul. relationships, harus ada friends, dan Community of support. ya, Jadi ada orang-orang yang menjadi bantal ketika kita jatuh, ketika kita bermasalah, kita jatuhnya tidak sakit gitu ya, tapi paling tidak jatuhnya kita ada yang menolong. ya, tapi jelas Kristus Alkitab. So, ini sangat beda daripada Kristen sekuler. Seperti apa bedanya? Ya, nah Lihat. ini bedanya dengan antara konseling sekuler dan konseling Kristen. Landasannya sudah jelas berbeda, Pak. Kalau konseling sekuler itu hanya berdasarkan teori psikologi, penelitian empiris, kemudian etika yang dipakai jelas etika humanis, etika sekuler gitu ya. Freudian humanist dan ada berapa banyak dasarnya yang sangat beda daripada prinsip Alkitab. Itu tidak salah, tidak salah. Tetapi untuk orang Kristen sangat kurang. Ada banyak salah karena itu dilahir dari ego untuk melayani ego dan tidak mengakui ada satu pencipta. Itu yang harus kita hati-hati. Tidak semua teori psikologi itu sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Walaupun kelihatannya baik, tetapi kalau untuk orang Kristen itu tidak sesuai gitu ya. Prinsipnya sangat beda. Nah, sedangkan untuk konseling Kristen landasannya berdasarkan teologi Kristen, prinsip-prinsip Alkitab. Itu jelas sekali kita pakai. Secara worldview, perspektifnya ilmiah umum gitu ya, sangat generik sekali. Tetapi kalau Kristen pasti kacamata Alkitab yang dipakai. Kacamata Allah. Ya, kacamata Allah. Tujuannya juga kalau untuk sekuler ya tujuannya untuk pertumbuhan pribadi supaya dia bisa berkembang, bisa hidup dan segala macam. Kalau kita tujuannya lebih daripada cuma untuk pertumbuhan pribadi, untuk pengembangan pribadi saja, tetapi untuk bertumbuh secara rohani supaya semakin dekat dengan Tuhan, semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sasarannya juga kalau sasarannya untuk konseling sekuler itu hanya untuk menyelesaikan masalah atau fokusnya kepada kesehatan mental. Tetapi kalau orang Kristen tidak. Itu ketaatan kita untuk hidup memuliakan Tuhan itu menjadi satu sasaran yang utama. Well, sasaran itu punya relasi yang lebih baik dengan Tuhan dan sesama. Ya. Tidak, itu gagal. Metodenya juga memanfaatkan teknik-teknik psikologis. Sedangkan di dalam kekristenan dipadukan dengan ajaran Alkitab yang dibimbing dengan kasih, dibimbing dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan di antara kita orang percaya untuk bisa menolong dia untuk bertumbuh dan dekat dengan Tuhan. Jadi sasaran utama adalah untuk orang Kristen itu bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan, bukan hanya menyelesaikan masalah pribadi saja. Nah, sebagai catatan, tidak semua counseling Kristen yang sama, tetapi dari sabda ada satu pengertian tentang biblical Christian counseling. Dan itu satu fondasi untuk semua yang akan kami dengar bersama dan ikut. Ya. Okay.